Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama sebelumnya saya mohon maaf, saya nggak tahu ada acara siang ini. Tiba-tiba pas saya masuk di kantor, dia bilang, Pak sudah ditunggu ada acara di Sangrila. Saya tanya, acara apa? Acaranya Pak Arsyad. Jadi sebenarnya Pak Arsyad, saya nggak tahu tiba-tiba baru dikasih ini. Tapi oke, saya datang untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Setvinder Singgi, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN. Pak Sofyan Jalil yang saya hormati sebagai Menteri Senior yang hari ini sudah bersama-sama Bapak Ibu semua. Saya berikan pertanyaan kepada Pak Sofyan sebagai senior. Pak Arsyad dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya mohon maaf tidak disebut satu persatu. Tema hari ini tentang energi ya. Saya disuruh untuk bicara energi. Saya mau sharing aja Bapak Ibu semua. Bicara tentang energi ini awalnya terjadi pergeseran ketika ada Paris Agreement. Ketika Trump terpilih dan dia mengumumkan untuk keluar dari Paris Agreement, maka transisi energi berada pada persimpangan. Dan jujur saya katakan bahwa ini sebuah fenomena baru di mana perencanaan kita yang sudah bagus dalam beberapa tahun lalu, di mana Menko perekonomiannya salah satu diantaranya adalah Pak Sofyan waktu itu. Dan ketika terjadi perubahan kebijakan global, maka mau tidak mau kita akan melakukan penyesuaian. Tetapi untuk bisa menatap masa depan tentang energi, saya mau berikan beberapa data dulu tentang posisi energi kita yang ada sekarang ini. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa Indonesia salah satu negara yang tergabung dalam OPEC pada tahun 96-97. Dan waktu itu mampu memainkan perannya sebagai eksportir daripada minyak. Dan kita tahu lifting kita pada tahun 96-97 itu bisa mencapai 1.600.000 barel per day. 1.500.000 sampai 1.600.000 barel per day. Dan ini juga yang mengantarkan Indonesia pada saat itu sebagai negara yang pendapatannya 40% dari sektor oil and gas. Ini kondisinya. 96-97 itulah puncak kejayaan bagi Indonesia dalam mencapai lifting tertingginya. Kemudian turun terus. Pasca reformasi masuk IMF sebagai dokter konon cerita yang ahli untuk bisa mendiagnosa dan menyembuhkan penyakit ekonomi Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Rekomendasinya bukan menambah sembuh, banyak membuat penyakit. Banyak sekali. Dan salah satu di antara penyakitnya itu adalah tentang undang-undang migas. Ini penyakit. Saya baru tahu Bapak Ibu semua. Saya dalami terus. Saya baru jadi Menteri SDM. Itu baru kurang lebih sekitar 5 bulan. 3 bulan pertama yang saya belajar adalah kenapa ini terjadi. Ternyata salah satu rekomendasi itu adalah kita merubah undang-undang migas kita. Yang dulunya Pertamina begitu kuat, sampai kemudian Petronas aja pernah belajar sama Pertamina. Ketika terjadi perubahan undang-undang, BP Migas udah hulunya nggak lagi di Pertamina, dan kemudian terjadi dinamika. Apa yang terjadi? Sekarang lifting kita turun terus, dan sekarang hanya 600.000 barel per day. Konsumsi kita sekarang 1.500.000, 1.600.000 barel per day. Jadi posisi kita yang ekspor tahun 96-97 sekarang terbalik, kita impor 1 juta barel per day. Inilah kondisi bangsa kita, Bapak Ibu semua. Dan ini menjadi tantangan bagi kami sebagai Menteri SDM yang tidak pernah sekolah minyak, tidak pernah berbisnis minyak. Tapi ternyata setelah saya dalami Bang Sofyan, ini persoalan ada kemauan atau tidak. Ya saya pernah menjadi pengusaha
Dan memang kalau pengusaha itu kan lebih banyak masalah, agaknya lebih bagus. Karena di balik ada masalah, ada peluang. Kalau tidak ada masalah, Pak Franky, Pak Arsad terus yang maju kan, yang baru-baru ini nggak bisa maju. Jadi kalau ada masalah, baru kita mulai yang baru-baru ini mulai muncul gitu. Nah ini problem solvingnya di situ. Setelah kita cek, mendiagnosa kenapa minyak kita cuma 600.000 barel per day. Apakah karena memang kita udah nggak punya minyak? Atau kita punya minyak tapi kita nggak bisa buat? Saya dalami, saya cek, saya bentuk tim, dan kemudian saya mulai melakukan pengumpulan data. Ternyata sumur kita di Republik Indonesia ini ada kurang lebih sekitar 44.000 sekian sumur. Ada kurang lebih sekitar 40.000 lebih lah. Atau ya kurang lebih 40 sampai 43.000. Tapi nggak tahu, mungkin sudah direvisi oleh teman-teman karena banyak yang sudah nggak berproduksi. Jadi mungkin ada sekitar 39 sampai 40.000. Nah, dari total sumur itu Bapak Ibu semua, yang aktif itu hanya 16.000 lebih. Selebihnya nggak aktif. Dan sumur kita rata-rata udah tua. Nah kemudian kita identifikasi apa yang membuat yang tidak aktif ini. Jadi ternyata Pertamina dari total lifting kita 600.000 barel per day, itu Pertamina itu sekitar 65%, 60 sampai 65%, 400.000 barel per day. Exxon Mobil itu 25%, dicepu. Sisanya itu adalah K3S yang lainnya. Jadi sebenarnya kontribusi terbesar terhadap lifting minyak Indonesia itu ada pada dua korporasi ini, Pertamina dan Exxon Mobil. Nah begitu kita dalami, ternyata memang sumur-sumur kita udah banyak yang tua. Saya kemarin baru pulang dari Rokan, ngecek di sana. Jadi ada 3 pola. Jadi ada bayangkan 6.000 sumur sampai 7.000 sumur itu idle well. Gak bisa dijalankan. Saya tanya kenapa gak dijalankan. Ada 301 sumur yang sudah selesai eksplorasi tapi nggak POD. Saya bilang kenapa ini nggak dijalankan? Ini kan sama dengan menyandra negara. Dan memang harus ada investasi tambahan capex untuk pakai teknologi. Nah strategi untuk meningkatkan ini, lifting ini hanya ada 3. Pertama adalah sumur-sumur idle well kita tetap jalankan. Dan sekarang kita revisi kalau Pertamina sama K3S nggak mau jalankan, kembalikan ke negara. Supaya kita tawarkan kepada pengusaha lain. Dan sekarang sudah ada 6.000 sumur yang sudah negara ambil alih. Kalau nunggu sadar sendiri nggak bisa sadar. Jadi ada cara-cara sedikit yang kita bisa lakukan. Yang kedua adalah teknologi. Sumur. Jadi kayak di Rokan itu kita punya minyak masih banyak. 1 miliar. Tapi nggak bisa dinaik karena butuh capex tambahan dan teknologi. Sekarang kita bikin EOR dan beberapa teknologi dari Amerika yang masuk, yang tadinya pengoborannya itu vertikal, sekarang sudah bisa horizontal. Nah ini yang kita akan bisa upayakan, dan di 2028-2029 target kita memang lifting kita di atas 900.000 barel per day. Dan sekarang belanjanya besar-besaran. Dan yang berikut adalah yang 300 sumur yang sudah selesai eksplorasi, yang belum POD, kita minta segera. Kalau pemegang wilayah kerjanya nggak mau kerjakan, negara ambil. Supaya apa? Pengusaha jangan mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha, tapi negara nggak boleh sewenang-wenang kepada pengusaha. Jadi kita saling membutuhkan. Jadi negara butuh pengusaha, pengusaha butuh negara. Salah satu diantaranya adalah impact yang di Masela. Ini sejak Bang Sofyan masih Menko udah bahas ini barang. Hanya perdebatannya laut atau darat. Sampai kita mati pun gak selesai ini barang. Saya kemarin sudah membuat surat peringatan kepada dia. You kalau gak jalan, karena sudah 26 tahun you pegang ini konsesi, negara akan ambil alih. Dan saya gak main-main. Saya akan lakukan itu. Supaya apa? Kita membutuh percepatan. Negara butuh gimana? Ini 301 sumur yang akan kita lakukan. Selebihnya kita akan melakukan tender dari 2025 sampai dengan 2027 ada 60 wilayah kerja baru.
Ada 60 wilayah kerja baru. Ada nggak slide-nya? Ini. Lokasinya di sini. Jadi Bapak Ibu semua, ini adalah potensi daripada wilayah sumur-sumur baru yang akan kita kembangkan. Nah ini sekaligus saya buka komunikasi. Nah bagaimana caranya agar bisa teman-teman bisa mendapat data ini? Ya silakan ditunjuk siapa PIC-nya, Pak Arsat atau siapa, silakan berkomunikasi dengan dirjen saya, dengan kepala SKK untuk kita dorong. Ini dari sektor minyak. Dan di tahun 2026 Bapak Ibu semua, selain kita meningkatkan lifting, kita harus melakukan konversi menjadi biodiesel. Sekarang kita B40. Dan di 2026 kita akan dorong, mudah-mudahan harga sawit tidak terlalu naik. Sekarang harga minyak lagi turun, harga sawit yang naik. Jadi kalau biodiesel sekarang, itu dana top up kita itu tinggi Pak Franky ya. Ini agak tinggi sekali. Nah tapi kalau harga sawitnya masih stabil, mungkin kita akan mempergunakan DMO juga. Itu kita di 2026 kita tidak akan impor lagi solar. Supaya kita mempergunakan biodiesel CPO kita untuk blending dengan PAME. Itu strategi ke depan. Nah menyangkut dengan gas. Bapak Ibu semua, gas ini kan kita nggak pernah impor. Sekarang kita harus impor gas. Kebutuhan gas kita meningkat. Kita butuh kurang lebih sekitar hampir 51 kargo di 2025. Tapi saya lagi revisi sekarang. Kenapa ini terjadi? Karena memang neraca yang kita buat pada 5 tahun lalu tentang tingkat produksi, kebutuhan, dan ekspor itu memang tidak didesain secara baik. Jujur aja kepada Bapak Ibu semua. Maka kemudian sekarang banyak kontrak-kontrak K3S dengan buyer di luar yang kita sekarang lagi melakukan penataan kembali. Karena PLN sekarang membutuhkan banyak listrik, banyak gas untuk listrik. Dan harganya pun kita melakukan penyesuaian. Itu menyangkut dengan gas. Nah LPG bagaimana? Nah ini ngeri juga nih LPG nih, masih rame nih kelihatannya. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dalam ruangan ini ada juga pengusaha LPG supaya saya jujur aja. Kita itu LPG butuh setiap tahun, konsumsi nasional kita itu 8,3 juta ton per tahun. Dari 8,3 juta ton per tahun, produksi dalam negeri kita kurang lebih sekitar 1,4 sampai 1,6 juta ton per tahun. Jadi kita ini impor LPG kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 juta ton per tahun. Jadi memang impor kita cukup banyak sekali. Nah, terkait dengan ini tidak ada cara lain. Kita harus membangun industri dalam negeri. Siapa yang punya wilayah kerja, ada WK-nya yang C3, C4 daripada gas itu yang bisa kita konversi untuk menjadi LPG. Kalau tidak kita bangun jargas. Kita bangun jargas. Bapak Ibu semua, saya harus jujur dalam forum ini. Begitu saya masuk jadi Menteri SDM, saya kaget. Karena saya kan Menteri SDM yang berlatar belakang orang susah. Saya kan pernah waktu sekolah memakan, dikasih makan oleh negara lewat dana subsidi. Untuk subsidi LPG, setiap tahun itu tidak kurang dari 80 triliun. 80, 84, 87. Tahun 2023 itu 87 triliun rupiah. Dan untuk LPG ini sejak 2007 diterapkan sampai sekarang harganya nggak naik-naik. Jadi harga yang kita kasih ke masyarakat itu hanya Rp4.250 per kilogram. Sementara Saudi Aramco harganya terima di Indonesia per kilogram itu kurang lebih sekitar 16 sampai 17 ribu. Artinya kita subsidi, negara subsidi 12 ribu minimal sampai 12.500 per kilogram. Jadi satu tabung LPG 3 kilo itu kita subsidi kurang lebih sekitar 36 ribu. Idealnya harga ini sampai di rakyat tidak boleh lebih dari 16 ribu. Saya kemarin udah cek. Pertamina menjual itu ke agen itu 12.750.
dari SPBE. Ke agen itu nambahnya paling tinggi 1.500. Berarti kan kurang lebih sekitar 14.500 sampai 15.000. Dari agen ke pangkalan itu juga 1.500. Berarti 16.000 sampai 16.500. Itulah yang harus diterima oleh rakyat. Bapak Ibu semua. Tapi apa yang terjadi? Rakyat kita beli dengan harga, mohon maaf, 25.000, 23.000, ada yang 30.000. Jadi kita ini mengambil hak rakyat, suruh rakyat bayar lebih gitu loh. Ya saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah, nggak rela ini terjadi. Ini yang menjadi jihad politik saya sebagai Menteri SDM untuk menjamin hak-hak rakyat harus diberikan secara utuh yang apa yang dilakukan oleh negara. Itu baru dari harga. Udah begitu gas LPG ini, coba biar musumpah potong kucing Bapak Ibu semua, itu per tabung itu tidak sampai 3 kilogram. Paling tinggi 2,7. Saya udah cek. Kalau 2,7 itu berarti 10%. Dari 3 kilo. 10% kali 87 triliun. 8,7 triliun markup. Selisih harga dari 17.000 ke 25.000. 8.000. 8.000 itu sama dengan 20% dari total subsidi. 20% kali 87 triliun, 17,4 triliun. Tambah 8,7 triliun. 25 triliun. Belum oplosan. Dioplos 3 kilogram, dioplos, baru dimasukkan ke tabung 12 kilo, baru itu yang dibeli oleh industri. Kadang-kadang di rumah makan dan hotel ini juga beli juga kadang-kadang itu penerima daripada LPG dari hasil oplosan. Tidak semuanya ya, tapi ada. Kalau itu kita kategorikan 5% aja. 5% kali 87 triliun kurang lebih sekitar 4,3 triliun. Jadi berapa total subsidi yang tidak tepat sasaran. Dan saya tahu ini pasti banyak yang tidak nyaman karena sudah nyaman 17 tahun. Tapi saya berkomitmen untuk meluruskan ini supaya apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memastikan setiap anggaran negara yang dikeluarkan lewat APBN untuk rakyat itu harus sampai dan tepat sasaran di tangan rakyat. Ini menyangkut dengan LPG. Biar saya jelaskan. Yang berikut menyangkut dengan energi listrik batu bara. Kemarin saya baru selesai pengesahan pada rapat paripurna Undang-Undang Minerba. Jadi ini adalah jihad konstitusi untuk mengembalikan roh, makna, substansi, dan tujuan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan seluruh kekayaan negara, laut, darat, dan udara itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, sekarang kita bicara tentang transisi energi. Di semua dunia sekarang berbicara tentang energi baru terbarukan. Green industry, green energy. Untuk produk dari sebuah industri yang harganya lebih bagus. Ini kan Paris Agreement ini kan diinisiasi oleh beberapa negara maju. Yang salah satu diantaranya adalah Amerika. Kita sudah berencana untuk mempensiunkan sebagian PLTU kita. Sudah itu. Bahkan di RUPTL kami sekarang 2025 sampai dengan 2034 batu bara itu tinggal 8%. Selebihnya gas dan energi baru terbarukan lainnya. Tapi begitu Amerika keluar dari Paris Agreement, berarti kan ada kebijakan politik negara besar yang mementingkan kepentingan domestiknya. Dan yang kedua dalam pandangan saya melihat konsensus Paris Agreement ini ada yang keliru. Kalau nggak keliru Amerika nggak keluar. Nah atas dasar itu kemudian kita revisi. Bapak Ibu semua
untuk energi baru terbarukan 1 gigawatt PLTU dari batu bara dengan 1 gigawatt PLTU dari gas, selisih kemahalannya itu 5 sampai 6 triliun. Gas lebih mahal 5 sampai 6 triliun dalam 1 tahun. Jadi batu bara itu cuma 5 sampai 5,5 sen. Kalau gas di atas itu. Di sisi lain, kalau kita bikin 10 gigawatt untuk sampai dengan 2029, karena 2034 itu dalam RUPTL yang belum saya tanda tangan itu sekitar 21 gigawatt untuk gas. Kalau 10 gigawatt, asumsinya selisih harganya 5 sampai 6 triliun, rata-rata taruhlah 5 triliun aja jelek-jelek. Kali 10 berarti kan 50 triliun 1 tahun. Kalau kali 10 tahun berarti kan 500 triliun. Pertanyaan saya, kos ini kita mau bebankan kepada siapa? Apakah kepada rakyat? Kita suruh dia bayar lebih atau kepada negara untuk subsidi? Kalau subsidi kita top up lagi. Bebani lagi kepada negara. Kemudian 1 gigawatt PLTU dari gas itu membutuhkan 25 kargo dalam setahun. Butuh gas kita. Jadi kalau 10 berarti 250 kargo. Jadi memang gas kita nanti kalau kita fokus betul di PLTG, produksi gas kita semua akan kita pakai bakar semua untuk listrik. Jadi ini dilema yang sangat luar biasa, Bapak Ibu semua. Sudah harganya tinggi, gas kita dipakai semua ke sana. Saya lapor ke Bapak Presiden, saya bilang Pak, kalau batu bara kita ini kan masih banyak. Kenapa harus kita ikut gendang negara-negara besar? Cina, India masih batu bara. Cuma di blending. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Pak, kalau Bapak izinkan, kasih kami waktu kita buat strategi agar kosnya tidak mahal, tapi energi baru terbarukannya tetap ada. Maka sekarang kita rumuskan adalah tetap pakai PLTU batu bara, tapi nanti ke depan kita akan memakai carbon capture-nya, CCS-nya, untuk kemudian disuntik di dalam tempat yang X daripada sumur-sumur minyak dan sumur gas kita. Jadi judulnya batu bara bukan kotor. Ini batu bara bersih. Nanti pada saat malam hari kita pakai batu bara, siang hari kita bisa pakai matahari dan angin. Jadi kita blending agar harganya pas masuk. Karena kalau tidak Bapak Ibu semua, saya yakinkan bahwa kita akan mengalami persoalan yang susah. Supaya industri kita bisa tetap kompetitif dengan produk-produk yang lain. Itu menyangkut dengan batu bara. Yang berikut menyangkut dengan hilirisasi dalam rangka mendorong energi kita. Kita sekarang tetap masih dalam fokus untuk bagaimana mendorong hilirisasi sebagai bagian terpenting dalam pemerintahan sekarang untuk menciptakan nilai tambah. Dan dalam berbagai kesempatan kami katakan bahwa master plan kita sampai dengan 2040 total investasi yang kita butuhkan di 26 komoditas, 28 atau 26 komoditas, itu kurang lebih sekitar 600 sampai dengan 618 miliar awalnya untuk 26 komoditas, tapi kemudian kita naikkan menjadi 28 komoditas, itu bisa mencapai 800 miliar lebih. 800 miliar US dollar. Nah ini akan kita fokus dan tidak hanya di sektor pertambangan dan gas, tapi di semua sektor. Kehutanan, perikanan, kemudian pertanian, perkebunan. Jadi kita fokus betul-betul untuk memberikan nilai tambah dalam negeri. Saya juga sudah melaporkan, kan banyak orang bilang bahwa hilirisasi ini yang dapat manfaat paling banyak itu adalah asing. Gimana enggak asing, investasinya semua mayoritas dari sana. Kita punya bahan baku.
Saya bilang, kita punya energi yang lain. Tapi teknologi dan yang mau investasi kan lebih banyak dari bank asing. Bukan bank dalam Indonesia. Nah kalau mau semuanya itu nilai tambahnya dirasakan oleh negara kita, maka perbankan nasional kita, baik dalam perbankan himbara maupun asing yang bergerak bisnisnya di sini, harus mau membiayai investasi di sektor hilirisasi. Dan ini adalah sebuah trigger pertumbuhan ekonomi kita untuk mencapai di atas pertumbuhan ekonomi 6%. Dan sekaligus mendorong GDP kita dan pendapatan per kapita kita. Karena kalau penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas, itu mau tidak mau lewat industri. UMR itu penting, tapi kalau hanya UMR, daya ungkit untuk pendapatan per kapita kita, menurut saya itu butuh perjuangan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa tanggal 24, Bapak Presiden akan meresmikan satu lembaga baru yang namanya Danantara. Beberapa BUMN semua fokus di sana, jadi ada 2 nanti. Yang insya Allah mudah-mudahan aja proposal kami Bapak Presiden menyetujui bahwa sebagian Danantara dananya dipakai untuk membiayai investasi hilirisasi di Republik Indonesia. Ini yang akan kita lakukan supaya apa? Boleh asing, tapi mereka jangan mayoritas. Share. Mereka punya teknologi, mereka punya pasar. Kita udah mulai berpikir, kita punya bahan baku dan kita punya duit. Saya jujur aja waktu jadi Menteri Investasi itu merayu FDI itu memang agak ngop-ngopan. Karena seolah-olah dianggap kita negara yang butuh mereka. Dan memang kita butuh. Tapi kalau kita mempunyai kapital yang cukup, kita mempunyai bargaining posisi yang kuat. Nah disinilah kita bisa sama-sama untuk mengelola sumber daya alam kita. Terakhir Bapak Ibu semua dari kami, ini pasti banyak pemain tambang di sini, banyak yang tumpang tindih, banyak IUP yang belum dapat modi, banyak IUP yang sudah dijual tapi belum disetujui oleh Menteri SDM. Saya mau sampaikan dan saya umumkan dalam forum ini, ada beberapa poin penting terkait dengan isi undang-undang yang kemarin disahkan. Yang pertama adalah dalam hal pemberian IUP, sekarang tidak mesti semuanya ditenderkan, tapi ada pemberian prioritas. Dan prioritas ini ada ditujukan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, BUMD, BUMN, UMKM, dan koperasi. Kenapa ini saya berikan? Ini adalah mimpi saya sejak lama dan perintah Bapak Presiden Prabowo, kembalikan roh itu dalam pasal 33. Karena saya sebagai orang daerah itu kadang-kadang sedih melihat tambang-tambang daerah itu semua kantornya semua di Jakarta. Kita orang daerah hanya nonton aja. Dan saya katakan bahwa kita tidak mengganggu yang sudah berjalan. Itu harus kita jaga mereka. Kita harus hormati yang sudah duluan. Tapi ruang space yang masih ada, tolong kasih pengertian kepada orang daerah. Supaya orang Jakarta dan orang daerah maju bersama-sama. Supaya kuat. Supaya Gini rasio kita tidak terlalu melebar terlalu banyak. Dan memang kita membutuhkan pengusaha-pengusaha baru yang kuat. Karena kalau disuruh tender dengan Bapak Ibu semua yang ada di Jakarta, udah saya pastikan 3 langkah lebih maju teman-teman yang ada di Jakarta. Dan mereka pasti akan mundur di belakang. Jadi ini yang akan kita dorong sebagai bentuk pemerataan. Yang kedua, bagi seluruh IUP yang tumpang tindih yang sekarang kalian masih debat di pengadilan dan macam-macam, dengan berlakunya undang-undang ini, maka semua dikembalikan kepada negara. Kenapa begini? Bapak Ibu semua, analogi logikanya begini. Ini kan barang negara. Ini barang negara dikuasai oleh negara. Negara memberikan konsesi ini kepada teman-teman pengusaha untuk menjalankan. Tapi apa yang terjadi? Sesama teman-teman ini berebut pada koordinat yang sama, pada wilayah yang sama. Akhirnya 10 tahun gak jalan-jalan itu barang.
5 tahun gak jalan-jalan itu barang. Diperebutkan barang negara. Seperti rumah kos. Rumah punya gua, contoh nih, rumah ini punya negara. Ada 4 kamar. Kamar 1 dikasih kos kepada Pak Arsad. Satunya ke Pak Yuki. Satunya ke Pak Franky. Tujuannya apa? Agar Bapak kos bisa mendapat penghasilan dari sewa kos. Apa yang terjadi? Ribut mereka. Kata Pak Arsad, enggak kamar saya yang ini. Pak Franky bilang enggak kamar saya yang itu. Ributlah. 10 tahun enggak ada juga pemasukan rumah kos. Padahal rumah kosnya punya negara gitu. Daripada begitu udah kita ambil alih negara saja biar negara tata dengan baik. Supaya tidak ada yang ribut-ribut, semuanya dilakukan dengan baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu semua, untuk urusan hilirisasi, kemungkinan ruang itu besar dipakai juga untuk ada pemberian secara prioritas. Atas dasar kajian mendalam dengan keperuntukan terhadap penciptaan nilai tambah. Dan saya yakin dan percaya kalau ini mampu kita lakukan, maka energi kita akan baik karena kita butuh hilirisasi, pasti butuh tambah listrik. Kemudian kedaulatan kita untuk mempergunakan sumber daya alam kita juga akan semakin baik. Dan yang terpenting adalah keadilan. Dan harus merata antara investor dan pengusaha daerah, kemudian pusat dan daerah harus sinkron berjalan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita dan sekaligus menjawab sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Menteri ESDM Republik Indonesia Bapak Bahlil Lahadalia, terima kasih untuk keynote address-nya.